jalur penyebaran Islam ke Indonesia. Secara umum, proses penyebaran Islam di Indonesia dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu jalur perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, politik, dan kesenian. 1. Islamisasi melalui perdagangan. Jalur Islamisasi di Indonesia pada taraf permulaan adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim, Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Karena jumlah pedagang Muslim yang datang ke Indonesia pada masa itu terus bertambah, mereka membentuk permukiman yang disebut dengan Pekojan atau Kampung Arab. Dari tempat inilah mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan penduduk lokal sambil menyebarkan agama Islam. Penyebaran agama Islam melalui jalur perdagangan bertepatan dengan kondisi politik kerajaan pada masa itu yang sedang mengalami kemunduran, sehingga banyak adipati yang hendak melepaskan dirinya dari kerajaan tersebut. Pada masa itu, para pedagang Muslim banyak membangun masjid di daerah pesisir yang menarik kedatangan ulama-ulama asing sehingga jumlah mereka bertambah banyak. Tidak sedikit dari penguasa di daerah pesisir utara Jawa yang masuk Islam karena adanya hubungan ekonomi dengan para pedagang Muslim. 2. Islamisasi melalui perkawinan. Penyebaran Islam melalui jalur perkawinan dinilai sebagai jalur penyebaran yang lebih cepat dan menguntungkan, terlebih apabila perkawinan terjadi antara anak bangsawan atau anak raja dan adipati. Hal itu disebabkan mereka memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar dalam masyarakat, sehingga mempercepat proses islamisasi masyarakat. Adapun pada praktiknya, putri-putri bangsawan yang hendak dinikahkan dengan para penyebar Islam menjadi mu'alaf terlebih dahulu sebelum menikah. Kemudian, keturunan yang dilahirkan dari pernikahan tersebut membuat lingkungan mereka semakin luas, hingga pada akhirnya muncul suatu daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Beberapa contoh pernikahan yang dilakukan para ulama dengan penduduk lokal, seperti pernikahan Maulana Ishaq menikah dengan Putri Prabu Blambangan, kemudian melahirkan Sunan Giri, dan pernikahan Syarif Abdullah menikah dengan Putri Prabu Siliwangi, kemudian melahirkan Sunan Gunung Jati. 3. Islamisasi melalui politik. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Islamisasi terhadap suatu kekuasaan merupakan jalur penyebaran Islam yang efektif. Pengaruh politik para raja dan penguasa membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Hal itu disebabkan kebanyakan rakyat memeluk Islam setelah penguasa atau rajanya masuk Islam. Selain itu, proses penyebaran Islam juga terjadi ketika kerajaan-kerajaan yang sudah memeluk agama Islam menguasai kerajaan-kerajaan non-Islam. Secara politis, kemenangan kerajaan Islam tersebut turut menarik rakyat kerajaan non-Islam untuk masuk Islam. 4. Islamisasi melalui pendidikan. Selain jalur perkawinan, penyebaran Islam melalui jalur pendidikan juga dipandang sebagai jalur yang efektif untuk menyebarkan agama Islam. Adapun praktik penyebaran agama Islam yang dilakukan adalah melalui pendidikan pesantren dengan para ulama dan kiai sebagai pendidiknya. Setelah para santri mempelajari agama Islam di pondok pesantren, mereka kembali ke daerah asalnya, kemudian membantu menyebarkan agama Islam kepada masyarakat. Bahkan, banyak dari santri tersebut yang kemudian mendirikan dan memiliki pondok pesantren sendiri. Beberapa contoh pesantren perintis penyebaran Islam di Indonesia adalah pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat Indompel Denta, Surabaya, dan pesantren Sunan Giri di Giri, Jawa Timur. 5. Islamisasi melalui tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Orang yang ahli di bidang ilmu tasawuf disebut sufi. Seorang ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan, selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakat
dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Banyak penduduk pribumi pada masa sebelum Islam yang mengerti dan menerima agama Islam melalui tasawuf. Hal itu menyebabkan banyaknya penduduk pribumi yang beralih dari ajaran Hindu dan memeluk agama Islam. 6. Islamisasi melalui kesenian. Penyebaran agama Islam melalui kesenian dilakukan dengan mengadakan pertunjukan wayang dan gamelan. Cara seperti ini banyak ditemui di Yogyakarta, Solo, dan Cirebon. Jalur Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Para wali songo berdakwah dengan cara memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam tradisi masyarakat yang sudah lama berkembang. Metode ini biasa disebut dengan metode sinkretis. Contohnya adalah Sunan Kalijaga yang memanfaatkan kesenian wayang yang digemari oleh masyarakat Jawa untuk berdakwah. Pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga tidak memerlukan upah, melainkan syarat menontonnya adalah dengan mengucapkan kalimat syahadat. Selain itu, pengaruh Islam juga berkembang melalui seni sastra, seni rupa atau seni kaligrafi, dan seni-seni lainnya. Selain Sunan Kalijaga, Sunan Bonang juga memanfaatkan kesenian untuk menyebarkan Islam. Tembang Tombo-Ati yang kita kenal merupakan ciptaan Sunan Bonang. Beliau juga menggubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam dalam cerita wayang. Bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia dapat dilihat dari bukti-bukti bersejarah yang ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Seperti Pulau Sumatera. Beberapa bukti masuknya Islam ke Pulau Sumatera adalah adanya berita Tiongkok pada zaman dinasti Tang tentang adanya masyarakat Muslim di daerah Kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7 Masehi. Tulisan Tome Pires pada 1512 sampai 1515 Masehi yang menjelaskan bahwa di bagian pesisir Sumatera, yaitu mulai dari Aceh hingga Palembang, sudah banyak masyarakat dan kerajaan-kerajaan Islam. Berita dari Ibnu Batutah yang menyatakan bahwa ia mengunjungi kerajaan Islam Samudra Pasai pada tahun 1345 Masehi. 2. Pulau Jawa. Beberapa bukti masuknya Islam ke Pulau Jawa adalah terdapat makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang berangkat tahun 822 Hijriah atau 1419 Masehi. 3. Pulau Kalimantan. Bukti masuknya Islam ke Pulau Kalimantan adalah adanya hikayat Banjar yang memberikan informasi mengenal masuknya Islam ke wilayah Kalimantan Selatan. Disebutkan bahwa telah terjadi perebutan kekuasaan di Kerajaan Nagara Daha di Kalimantan Selatan sekitar tahun 1550 Masehi antara Pangeran Samudra dan Pangeran Tumenggung. Pangeran Samudra meminta bantuan kepada Kerajaan Demak dengan jaminan bahwa ia dan rakyatnya akan masuk Islam. 4. Kepulauan Maluku. Bukti masuknya Islam ke Pulau Maluku adalah Tome Pires dan Antonio Galvao mengabarkan bahwa antara tahun 1460 sampai 1465 Masehi, Islam telah masuk ke Maluku. Raja Ternate telah memeluk Islam dan disebut Sultan, sedangkan pemimpin lainnya bergelar Raja. 5. Pulauan Sulawesi. Bukti masuknya Islam ke Pulau Sulawesi adalah Hikayat Kutal yang memberikan informasi masuknya Islam ke Makassar oleh Datuk Ribandang sekitar tahun 1575 Masehi. Hikmah mempelajari jalur masuknya Islam ke Indonesia. Hikmah yang dapat diambil setelah mempelajari jalur masuknya Islam ke Indonesia ialah menambah wawasan tentang sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia melalui berbagai jalur, meningkatkan keimanan terhadap kebesaran Allah karena atas izinnya dakwah Islam dapat tersebar dan diterima di Indonesia, mengapresiasi peran pendidikan dan kesenian sebagai media penyebaran Islam yang efektif, menghargai keberagaman sebab bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia menunjukkan adanya toleransi dalam masyarakat,
memberikan inspirasi dalam melakukan dakwah Islam di masyarakat melalui cara-cara yang damai.